ya, Faith and Work Initiative. Ini sebagian besar materi yang saya bagikan hari ini diambil dari Theology of Work. Di sana ada resources dan ada contoh-contoh apa yang dikerjakan di berbagai tempat. Saya perkaya dengan beberapa contoh yang lain di luar materi itu. Ya, saya berharap apa yang dibagikan hari ini bisa masing-masing ngambilnya pasti akan beda-beda. Beberapa orang melihat yang dikerjakan oleh lembaga tertentu di luar sana, ada yang wah ini cocok nih, mau saya terapkan gitu, silahkan begitu ya. Jadi ini sifatnya lebih memaparkan apa saja yang bisa dikerjakan di dalam mentoring dan pemuritan dunia kerja. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan pemahaman tentang konteks sosial pemuritan. Ada satu buku judulnya Discipleship That Fits, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Katalis. Buku ini menceritakan bahwa untuk seseorang menjadi murid itu memerlukan banyak lingkungan konteks, memerlukan banyak konteks sosial. Jadi ada ungkapan bahwa ini peribahasa Afrika, dikatakan bahwa it takes a village to raise up a child, ya. Jadi untuk membesarkan seorang anak menjadi orang yang dewasa itu butuh seluruh kampung begitu ya. Jadi bukan hanya orang tuanya saja, orang tuanya pasti jelas, tetapi juga ada tetangga, ada orang-orang di sekolah dan macam-macam. Jadi untuk seseorang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, dalam hal ini murid Kristus yang menemukan tempat dan panggilannya dan memenuhinya membutuhkan banyak sekali pihak, banyak sekali faktor. It takes a village, it takes a church, it takes the body of believers untuk menolong seseorang bertumbuh. Jelas di dalam pertumbuhan ini perlu ada orang tua rohani, tetapi orang tua rohani bukan satu-satunya sumber. Dia belajar dari banyak konteks sosial yang lain. Buku ini menjelaskan konteks sosial apa saja dan nanti contoh-contohnya akan menggunakan frame ini. Nah, kalau kita menggunakan istilah pemuritan secara umum, maka bisa dibilang bahwa konteks sosial ini adalah pemuritan secara umum dalam pengertian segala sesuatu yang menolong seseorang menjadi murid Kristus. Nah, tetapi kita harus bedakan kalau kita memakai istilah pemuritan secara luas seperti itu, kita perlu membedakannya dengan pemuritan yang relasional dan intensional. Supaya tahu jelas bedanya. Jadi ini adalah tempat di mana ada pembimbing rohani, ada mentor yang secara khusus, di samping ada general discipleship yang lain. Nah, di dalam konteks sosial pemuritan dalam dunia kerja, ada beberapa faktor yang bisa menolong, bisa menjadi input untuk seseorang bertumbuh, menjadi murid Kristus yang menjadi penata layan vokasi, menjadi vocational steward. Ya. Dari aspek yang publik yang paling luas sendiri, ada ibadah raya, bagaimana kita menggunakan ibadah raya, kemudian kelas atau kursus-kursus vokasi, camp atau retreat vokasi, untuk membentuk kemuritan seseorang menjadi dia vocational steward. Ya. Kemudian lebih khusus lagi ada persekutuan. Nah, kalau ibadah raya, kursus, camp ini sifatnya lebih impersonal. Kita datang ke sana untuk mendengar, tidak terlalu banyak berinteraksi. Tetapi semakin ke bawah, konten relasionalnya dan konten intensionalnya makin berasa nanti ya. Jadi ini persekutuan. Nah, persekutuan sudah ada faktor relasionalnya. Jadi persekutuan dewasa muda atau persekutuan dunia kerja di gereja-gereja. Persekutuan kantor maupun komunitas vokasi. Komunitas vokasi ini bisa antar gereja dan antar kantor. Nah, lebih masuk lagi ada program-program yang beberapa menyebutnya sebagai program inkubator atau fellows program. Ada institute atau development program, di mana ini bukan sekedar persekutuan, tetapi intensionalitasnya sangat kuat, sangat jelas. Kita mau membentuk orang menjadi memahami apa dan melakukan apa. Kemudian di dalam waktu yang cukup panjang, orang itu bertemu secara rutin dengan orang yang sama, sehingga sifatnya lebih personal dan lebih intensional. Ini personal discipleship. Lebih masuk lagi adalah kelompok-kelompok pemuritan. Nah, ini dua aspek ini, personal discipleship dan transparent discipleship, adalah yang kita sebut sebagai pemuritan intensional dan relasional. Dan masuk lagi dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi ini adalah frame besarnya. Kita akan melihat dalam masing-masing aspek ini, apa saja yang bisa dilakukan. Saya berharap saudara-saudara sekalian nanti, baik dari kampus,
baik yang di dunia kerja, kemudian maupun di gereja, bisa pick up sesuatu yang mungkin bisa diterapkan di konteks masing-masing. Kita mulai yang pertama dengan yang public discipleship. Nah, ibadah raya. Nah, jelas yang salah satu hal yang sangat bisa segera diimplementasikan adalah adanya serial khotbah tentang vokasi. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Connected Generations yang merupakan hasil penelitian dari Barna dan World Vision, di sana ada kegelisahan yang sangat besar dari orang-orang dewasa muda, angkatan kerja pada saat ini, di mana mereka memerlukan perspektif, memerlukan terang firman Tuhan dan sebagainya mengenai dunia kerja yang kadang-kadang mereka harapkan tetapi tidak mereka dapatkan dari gereja. Jadi padahal orang-orang yang bekerja ini adalah mayoritas dari jemaat kita. Perlu ada serial khotbah yang lebih terstruktur tentang vokasi. Ini menjadi inputan secara firman Tuhan. Nah, ada satu source di sana yang saya sarankan dari The Gospel Coalitions. Itu ada resource library. Kalau Bapak Ibu search di sana ada resource library. Resource library itu ada banyak topik. Salah satunya adalah topik work and vocations. Sekarang ini adalah isinya khotbah-khotbah yang sudah difilter, sudah disaring. Ada 121 khotbah hari ini yang dari beberapa hari yang lalu ya, yang ada di sana dan akan terus bertambah nanti. Topik-topik ini bisa menjadi sumber-sumber kalau Bapak Ibu yang di gereja pengkhotbah mungkin bisa melihat resources ini. Serial khotbah vokasi. Nah, salah satu yang menarik yang dilakukan di beberapa gereja adalah disebut sebagai wawancara vokasi. Wawancara vokasi ini seperti apa? Jadi di dalam kebaktian umum biasanya kan ada misalnya ada waktu-waktu tertentu kita panggil misionaris. Misionaris suruh memberikan kesaksian 10 menit misalnya. Kemudian nanti ada pemimpin lembaga pelayanan suruh maju ke depan memberikan kesaksian. Nah, tapi kali ini yang dipanggil bukan misionaris utusan lintas budaya di tempat tertentu atau pemimpin lembaga pelayanan, tetapi adalah jemaat sendiri. Jemaat yang sedang melayani melalui dunia kerja di tempat kerjanya masing-masing. Nah, dilakukan wawancara vokasi, ini adalah sebuah cara edifikasi bahwa ini apa yang sedang dikerjakan oleh mereka itu ketika mereka melakukannya bagi kemuliaan Tuhan, bukan cuma sekedar untuk survive dan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka melakukannya sebagai pelayanan yang penuh kepada Tuhan. Nah, Paul Stevens, salah satu tokoh besar di dalam hal priesthood of all believers, di dalam hal pelayanan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, Paul Stevens memberikan 4 saran pertanyaan. Yang pertama, tell us about the work that you do. Jadi jemaat ini waktu di depan ditanya, apa yang kamu kerjakan? Apakah ada tantangan, permasalahan yang dihadapi di dunia kerja? Kemudian bagaimana iman yang kamu miliki membuat kamu berbeda di dalam dealing dengan isu tersebut, dan bagaimana kita bisa mendoakan kamu supaya kamu menjadi efektif di dalam pelayanan dunia kerja. Hal yang seperti ini akan sangat baik jika kita kombinasikan dengan serial khotbah tadi. Jadi setelah serial khotbah, mungkin bagian akhirnya bisa minta 1 orang, nanti minggu depannya lagi orang yang di dalam industri yang berbeda lagi, dari pendidikan, dari art, kemudian dari politik, pemerintahan, dan lain-lain, begitu ya. Jadi ini adalah bagian dari edifikasi, pengakuan bahwa apa yang sedang dikerjakan mereka adalah pelayanan yang penting bagi Tuhan. Untuk wawancara vokasi ini dari LICC, Imagine Project, ini ada buku yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Perkantas Jatim. Ada 3 pertanyaan. Kalau tadi Paul Stephen 4 pertanyaan, ini 3 pertanyaan. What will you be doing this time tomorrow? Nah, namanya this time tomorrow. Itu pelaksananya hari Minggu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan pada jam sekarang, misalnya kebaktiannya jam 10 pagi, begitu ya. Jadi, apa yang akan kamu kerjakan besok, hari Senin, tentu saja mereka di tempat kerja, apa yang sedang mereka kerjakan kalau biasanya hari Senin itu. Kemudian,
apa kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana kita bisa mendoakan. Jadi itu adalah wawancara vokasi, satu gesture yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan bahwa ini bukan cuma sekedar bicara pelayanan melalui semua aspek kehidupan, tetapi kita sungguh-sungguh uh, mengincorporate itu di dalam ibadah. Nah, baik jika diintegrasikan dengan serial khotbah, ambil beberapa bidang pekerjaan, dan ini gunakan kesempatan ini untuk membahas prinsip Alkitab tentang pekerjaan dan bidang kerja yang spesifik, misalnya industri yang spesifik, sebagai bagian dari persiapan wawancara. Jadi orang-orang yang akan diajak maju ke depan, mereka sudah dipersiapkan dulu, jadi ini kesempatan untuk ngobrol dengan mereka, dan mengajak mereka memproses 4 pertanyaan itu. Jadi mereka akan menceritakan kesempatan, tantangan-tantangannya, prinsip-prinsip Alkitab yang perlu mereka pahami tentang dunia kerja mereka, begitu. Jadi persiapan untuk maju ke depan itu merupakan jadi alasan bagi rohaniwan untuk bisa ngobrol lebih dalam dan meneguhkan tentang pelayanan dunia kerja ini. Nah, masih berkaitan dengan ibadah raya, ini ada satu yang disebut sebagai pemberkatan dan pengutusan vokasi. Jadi biasanya kalau misalnya di gereja sebelum pengurus komisi atau guru sekolah minggu, sebelum waktu mereka sudah menyatakan iya mau melayani sebagai guru sekolah minggu misalnya, kemudian seringkali mereka diminta maju ke depan, kemudian didoakan, juga pengurus komisi didoakan begitu ya. Nah, ada yang bertanya begini, saya itu ngajar sekolah minggu cuma seminggu sekali, cuma 1,5 jam. Padahal saya hari Senin sampai hari Jumat, saya ngajar berjam-jam di sekolah. Juga dia adalah seorang guru begitu, tapi nggak pernah didoakan. Masa yang didoakan cuma 1,5 komitmen pelayanan di gereja 1,5 jam, sementara yang di luar saya tidak didoakan. Jadi ini adalah bagian dari pemberkatan dan pengutusan vokasi. Ini diterapkan di beberapa gereja dan saya pikir ide yang sangat baik sekali. Jadi caranya adalah misalnya ini dilakukan dalam satu kali ibadah khusus, misalnya hari buruh itu ya, Labor Day, May Day, tanggal 1 itu ada ibadah khusus dan ada pemberkatan dan pengutusan vokasi. Ini orang-orang yang bekerja di bidang healthcare, di bidang education, siapa suruh berdiri atau maju ke depan, kemudian didoakan dan diberkati. Bisa juga bukan cuma sekali, tapi bisa beberapa kali untuk bidang pekerjaan yang berbeda. Misalnya selama bulan Mei ini ada 4 kali kebaktian, nanti minggu pertama bulan Mei untuk orang-orang yang di bidang pendidikan, minggu kedua pemberkatan untuk orang-orang di bidang kesehatan misalnya, dan seterusnya. Bisa juga ini dilakukan pada akhir kursus atau kelas atau studi tentang pelayanan vokasi. Jadi kalau gereja mengadakan pembinaan atau pemuritan vokasi, setelah selesai orang belajar, ini kemudian dia ke depan, kemudian diberkati, dan inilah ladang pelayanannya di dunia kerja, kerjakan itu, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi satu hal yang dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukan ibadah tematik vokasi. Kalau yang tadi adalah komponen-komponen ibadah, kalau ini seluruh ibadahnya dirangkai dalam tema vokasi. Jadi ada Vocation Sunday. Ya. Ini bisa dengan ditambahin kreatif video atau foto presentations. Misalnya ada fotografer yang keliling motretin anggota-anggota jemaat ketika mereka hari Senin itu, mereka dengan bajunya masing-masing ya, yang beda-beda, kemudian ditampilkan di gereja begitu ya, itunya foto slideshow-nya. Kemudian bisa dikasih judul This is our church on Monday, itu ketika orang-orang berada di tempat kerjanya masing-masing. Atau juga ada testimoni dari anak-anak tentang pekerjaan dari orang tua mereka dan bagaimana pekerjaan ini menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat begitu ya. Ini beberapa aspek ibadah vokasi. Nah, kalau di beberapa gereja ada perayaan first fruit ya, sebetulnya perayaan hasil panen. Kalau di gereja Kristen Jawa itu ada hari raya unduh-unduh itu ya. Jadi
orang-orang membawa hasil panen mereka ke gereja, kemudian dimakan bersama-sama, diberkati bersama-sama, begitu ya. Ini sebetulnya adalah celebration terhadap vokasi. Kita bisa makan makanan dan sebagainya karena ada orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Nah, kalau kita mau extend ini bisa menjadi festival of work, di mana bukan hanya panen. Kalau panen mungkin di gereja-gereja yang jemaatnya banyak berbasis pertanian itu lebih memungkinkan. Tapi kalau gereja di kota mungkin bisa bikin festival of work gitu ya. Jadi bisa bikin booth-booth. Nanti ada yang ekonom, kemudian yang hukum, yang apa, dibuat tempat-tempat terpisah, kemudian orang bisa apresiasi. Tapi biasanya ini didahului dengan serial khotbah tentang vokasi, kemudian puncaknya pada festival of work. Jadi ini beberapa cara yang sudah dilakukan untuk mempraktekkan teologi bahwa pekerjaan kita penting bagi Allah. Dan pekerjaan itu adalah bagian dari misi Allah di tengah-tengah dunia. Jadi ada celebration of vocations. Nah, dalam festival of work ini bisa juga dilakukan misalnya pas hari itu orang-orang harus pakai baju seperti biasanya kalau ke kantor atau biasanya kalau ke tempat kerja, yang biasanya pakai topi proyek ya, ke gerejanya pakai topi proyek dengan pakaian proyek dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, dari Amy Sherman ada satu file di sana, ada 10 ways to encourage vocational stewardship in your church. Nah, file ini ada di dalam OneDrive yang sudah saya bagikan. Jadi ada saran-saran. Nah, beberapa yang sudah saya bagikan dan termasuk yang Amy Sherman ini mungkin lebih cocok buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi rohaniwan di gereja ya. Ini beberapa ide-ide yang bisa dilakukan. Nah, masih sifatnya public discipleship. Ini ada kelas atau kursus yang bisa dilakukan oleh gereja. Ini ada satu contoh, satu gereja namanya Christ City Church. Mereka bikin kursus namanya 6:30 Faith and Work. 6:30 itu adalah jam 6.30 malam. Itu adalah waktu di mana orang sudah pulang kerja, mereka ikut kursus ini. Jadi course outline-nya adalah kalau Bapak Ibu lihat di sana, ini adalah course outline yang sifatnya meta narasi. Creation 1, goodness of work. Creation 2 itu goodness of work and rest. Sesudah creation, the fall, brokenness of work. Redemption, ada gospel and our work, bagaimana pemahaman tentang gospel itu mempengaruhi kerjaan kita. Redemption 2 itu tentang bagaimana melakukan penginjilan dalam dunia kerja. Kemudian consummation, bicara tentang harapan kita ke depan. Jadi course outline ini dari 6 sesi ini saya melihat bagus sekali. Ini bisa memberikan theology of work yang cukup solid berdasarkan meta narasi Alkitab. Buku sumbernya adalah Every Good Endeavor dari Tim Keller yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada contoh jam-jamnya. 6.25 diharapkan orang sudah hadir, ambil kopi dan kudapan, sudah duduk dengan 3-5 orang yang sama terus setiap kali pertemuannya. Mereka diskusi, kemudian dimulai dengan opening discussion di meja, kemudian ada teaching, kemudian ada diskusi dan aplikasi. Demikian seterusnya di dalam 6 kali pertemuan. Nah, pada saat kalau orang sudah selesai 6 kali pertemuan, diharapkan wawasannya, pemikirannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu bisa dilakukan pemberkatan dan pengutusan misalnya. Kemudian ditarik angkatan baru lagi untuk datang. Ini satu kelas atau kursus yang dilakukan di salah satu gereja. Nah, ini ada gereja Covenant membuatnya menjadi lebih lanjut lagi, bukan sekedar satu kursus pendek, tetapi ini dipakai menjadi satu kursus selama 1 tahun di IDMC Institute. Ini dilakukan di gereja Covenant. Nah, IDMC Institute ini adalah sebuah kayak sekolah Alkitab untuk orang awam. IDMC Institute ini dilakukan di dalam 3 track. Ada ministry track, ini untuk orang-orang yang mau mengambil bidang-bidang pelayanan di gereja. Misalnya jadi penatua, majelis,
pengurus komisi dan sebagainya. Jadi ministry track yang akan di gereja. Kemudian mission track. Ini orang-orang yang akan dipersiapkan masuk ke dalam pelayanan lintas budaya ke negara lain atau ke suku-suku tertentu begitu ya, mission track. Ini juga ada pelatihannya untuk missionary candidate. Kemudian ada marketplace track. Ini adalah untuk orang-orang yang melayani di dunia kerja. Kalau mereka adalah pelayan, mereka perlu dipersiapkan untuk bisa melayani secara efektif. Nah, ini adalah marketplace track. Jadi ada 3M, ministry, mission, dan marketplace yang dikerjakan oleh IDMC Institute ini. Nah, orang-orang bisa mengikuti secara penuh waktu. Jadi cuti sabatikal 1 tahun, terus ngambil kursus ini full begitu ya, jadi full time students. Tapi bisa juga per modul. Jadi gereja menawarkan kalau pas lagi pelatihannya apa, biasanya mereka kerjakan secara moduler. Orang-orang yang ngambil per modul itu bisa. Seperti yang sekarang kita lakukan ini, Emin Marketplace juga kita tawarkan per modul. Kalau orang nggak mau ngikut kredit seluruh course, orang bisa ngambil per mata kuliah. Jadi itu yang dilakukan di IDMC Institute. Jadi setiap tahun pasti ada kuliah-kuliah, ada materi-materi tentang marketplace yang ditawarkan kepada jemaat dan jemaat bisa mengikutinya. Ini adalah kurikulumnya. Ada yang core modul itu yang semua track itu ya, baik marketplace, mission maupun ministry dapat itu, biblical and theological core, biblical interpretation dan lain-lain. Tapi ada yang emphasize modul khusus yang per tracknya itu. Jadi ini yang mereka kerjakan. Bisa juga kelas atau kursus mengikuti kelas atau kursus yang ditawarkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini kalau mau belajar tentang marketplace, yang ada setahu saya kalau di Indonesia baru di STT Bandung ya. Ini sejak Pak Sutrisna pulang dari Amrik membawa gerakan Faith and Work Movement begitu ya. Dan dalam timingnya Tuhan, program ini bisa diselenggarakan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ambil kursus-kursus ini secara audit ya maupun kredit. Nah, yang sifatnya publik ada juga camp-camp atau konferensi-konferensi di mana ini bagus sekali untuk networking, untuk ketemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam berbagai banyak hal yang lain. Ini kalau Perkantas ada Camp Nasional Alumni, kemudian ada Camp Nasional Dosen Indonesia, kemudian ada Camp Medis Nasional dan lain-lain. Ini periodenya ada yang 3 tahun sekali, ada yang berapa tahun sekali, ada beda-beda. Jadi ini kesempatan untuk networking yang baik, kesempatan untuk kita dikuatkan dalam pelayanan bersama yang sifatnya lebih lintas organisasi dan lintas gereja. Ini akan menolong. Jadi kalau memungkinkan setahun sekali atau 2 tahun sekali bisa mengikuti camp-camp atau konferensi semacam ini, biasanya akan terus menyegarkan semangat dan api kegerakan. Kemudian ada yang sifatnya retreat ya. Retreat ini bisa diselenggarakan oleh gereja atau lembaga di luar gereja. Jadi orang-orang dalam dunia kerja memiliki masa-masa di mana bisa menjadi sangat jenuh. Jenuhnya karena lelah di tuntutan pekerjaan atau permasalahan-permasalahan di situ. Dan kadang-kadang kelelahan baik secara fisik, secara emosi ini mempengaruhi spiritualitas kita juga. Kita jadi jauh dengan Tuhan karena hal-hal itu. Kita butuh seperti oasis di padang gurun begitu. Itulah yang dibuat oleh Eagles Communication, salah satu lembaga pelayanan para church di Singapura yang melayani young adult. Salah satu pelayanan mereka adalah membuat oasis retreat. Jadi ini untuk orang-orang yang merasa gersang dan kering karena tuntutan pekerjaan, tuntutan rumah tangga, dan tuntutan gereja. Jadi ini Eagles itu salah satu ciri-cirinya adalah mereka melayani baik orang-orang yang melayani di gereja sebagai rohaniwan maupun yang di dalam dunia kerja, dan mereka tidak mau membuat pembedaan ini yang dunia kerja dan rohaniwan. Dua-duanya adalah pelayan Tuhan, dan mereka event-event mereka mengundang dua unsur ini. Jadi ketika oasis ini sifatnya lebih relaxing, refreshing,
dan kemudian di-align-kan lagi, diselaraskan lagi dengan tujuan-tujuan yang seharusnya kita miliki. Biasanya cari tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang tenang, di mana kita bisa rileks, tidak dipenuhi dengan full sesi-sesi begitu. Ada banyak acara-acara yang inspirasional dan sifatnya reflektif. Kemudian ada uh, challenge dari melalui firman Tuhan untuk kembali disegarkan masuk ke dalam dunia profesi. Saya pikir orang-orang profesi butuh yang semacam ini dari waktu ke waktu, baik maupun orang-orang yang di gereja. Biasanya para pendeta rohaniwan itu mikirin gimana caranya memberi makan jemaatnya, tetapi siapa yang mikirin memberi makan mereka? Nah, waktu-waktu retreat semacam ini, retreat yang betul-betul retreat ya, bukan dipenuhi dengan sesi-sesi seperti conference, ini akan menyegarkan. Ini dari Perkantas juga ada Graduate Center, itu sering mengadakan retreat untuk spiritualitas ya, bersama dengan Kak Tadius. Nah, itulah yang publik. Ya, cukup banyak yang bisa dikerjakan rupanya, yang kita bisa pikirkan untuk diintegrasikan dengan pelayanan kepada orang-orang marketplace ini. Nah, sekarang masuk ke dalam yang social discipleship. Ini sifatnya persekutuan ya. Ada satu persekutuan yang saya ingin bahas di sini dari Perimeter Church. Perimeter Church di Amerika adalah salah satu gereja yang dikenal sebagai disciple making church ya. Kalau di Singapura ada Covenant Evangelical Free Church, maka di Amerika ada Perimeter Church. Nah, Perimeter Church ini punya pelayanan profesi yang sangat menarik, namanya Crossroad Career Ministry. Jadi mereka tujuannya adalah memberikan kontak, orang bisa networking, memberikan counsel dan encouragement untuk menolong orang-orang untuk menemukan pekerjaan. Jadi rupanya ada banyak tantangan untuk mencari pekerjaan di sana. Mereka menolong untuk orang menemukan pekerjaannya, menolong orang dalam karirnya, menolong orang dalam menemukan panggilannya. Bukan lagi akan datang, tapi apakah memang sudah? Ini saya lihat dari perdebatan keduanya, mereka lakukan sendiri-sendiri gitu Pak. Sebentar. Mereka lakukan dalam persekutuannya ini sifatnya persekutuan setiap bulan, tetapi sangat intensional menolong orang menemukan panggilannya, menolong orang di dalam pergulatan karirnya, maupun kalau ada yang unemployed, menolong orang untuk menemukan pekerjaannya. Jadi di sana ada banyak pertolongan untuk menemukan panggilan, pekerjaan yang cocok dan sebagainya. Nah, ini moto mereka, find your purpose, passion and position. Nah, di sana mereka menolong orang-orang, tujuannya adalah menolong orang-orang mendengar Tuhan yang memanggil mereka dan memaksimalkan potensi dan mereka menemukan pekerjaan yang tepat. Ini adalah Crossroad Fellowship dari Perimeter. Kemudian kalau yang persekutuan-persekutuan dewasa muda atau persekutuan karyawan di berbagai tempat sekarang sudah ada banyak, tetapi saya melihat banyak yang akhirnya menjadi semacam persekutuan yang biasa dengan topik-topik yang terlalu umum dan tidak ada ketajaman. Saya pikir ini bagian yang perlu dibenahi karena sebetulnya kesempatan untuk mempertajam orang untuk sampai pada panggilan itu sangat banyak dan sangat-sangat baik kalau dikerjakan dengan baik. Nah, ini ada komunitas vokasi. Kalau tadi persekutuan itu bisa per kantor atau per gereja, kalau komunitas vokasi itu antar kantor, antar gereja. Jadi ini menghubungkan para profesional Kristen dalam bidangnya. Yang saya present di sini adalah WIN ya, Workplace Institute Nusantara, tempatnya Pak Ruli, Bang Ruli kemarin yang memberikan seminar kita. Ini adalah misi WIN adalah untuk menghubungkan para profesional Kristen dengan orang-orang yang punya panggilan dan kerinduan yang sama, baik yang seprofesi maupun lintas profesi untuk saling bersinergi. Jadi menolong mereka untuk sampai pada vocational stewardship. Jadi WIN ini sangat mengikuti Amy Sherman ya tentang vocational stewardship, tentang menghasilkan sadikim ya, the righteous di dalam dunia kerja. Ini merupakan tempat di mana orang-orang bertemu dalam bidang medis,
persekutuan abdi bangsa, ada persekutuan guru Kristen, dosen Kristen, profesi hukum, orang-orang IT dan sebagainya. Jadi akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau bersama-sama dibandingkan dengan sendirian saja. Nah, ini networking semacam ini akan sangat berguna di dalam komunitas vokasi. Ada banyak orang-orang IT misalnya, tetapi kalau dikerjakan proyek-proyek itu sendiri-sendiri akan beda dengan kalau mengerjakan satu proyek bersama untuk menolong gereja. Misalnya IT ministry sekarang bisa menghasilkan beberapa software yang menolong gereja, menolong rumah sakit Kristen dan sebagainya. Ketika bersama-sama, ini komunitas vokasi. Nah, komunitas vokasi ada komunitas vokasi yang khusus, yaitu untuk para CEO dan para pemilik bisnis. Di Indonesia ada beberapa juga. Ini salah satu yang saya tunjukkan di sini adalah C12, C12. Ini adalah kelompok para CEO Kristen yang berkumpul dan bagaimana menggunakan pengaruh mereka untuk common good. Jadi ini bukan sekedar persekutuan, banyak di Indonesia sifatnya lebih persekutuan, tetapi ini ada langkah-langkah kerjanya, seperti orang bisnis juga ada langkah-langkah kerjanya. Karena ini adalah para CEO dan para pemilik bisnis, maka mereka memikirkan bagaimana merencanakan, mengimplementasikan, dan menghasilkan eternal impact dari perusahaan mereka. Jadi ada langkah-langkahnya di situ. Tapi satu working papernya ada di dalam OneDrive, Bapak Ibu bisa lihat di sana, terutama untuk Bapak Ibu yang CEO dan Bapak Ibu yang pemilik bisnis. Ada beberapa di kelas ini, bisa lihat-lihat itu dan melihat, oh ini langkah-langkahnya sudah enak sekali. Ini kelihatan yang menyusun itu kayak konsultan begitu ya. Jadi langkah-langkah untuk membuat bisnis atau perusahaan yang mereka kerjakan itu punya balance scorecard yang lain begitu ya, dan stagesnya diungkapkan dengan singkat padat dari working paper ini. Nah, itu yang sifatnya publik dan sosial. Sekarang kita melihat yang sifatnya personal discipleship. Nah, ini sudah masuk ke dalam intentional. Ada inkubator, fellows program, institute, dan development program. Nah, ini secara khusus untuk Bapak Ibu yang mengambil kredit, ada tugas nantinya, tugas menyusun mentoring project plan. Mentoring project plan yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan fellows program ini. Jadi Bapak Ibu yang mengambil kredit nanti salah satu integrated projectnya untuk mata kuliah ini adalah menyusun mentoring project plan untuk orang-orang yang baru lulus kuliah usia umur 0 tahun di dunia kerja sampai 5 tahun di dunia kerja. Jadi dari 0 sampai 5 tahun ini apa yang bisa kita lakukan di dalam hal mentoring dan di dalam hal discipleship dengan menggunakan semua ilmu yang sudah kita pelajari, bagaimana merancangnya. Jadi, nah rancangan-rancangan itu Bapak Ibu akan mendapat informasi yang banyak dari beberapa fellows program, program-program mentoring, program-program inkubasi orang-orang yang akan mau lebih serius di dalam mengintegrasikan iman dan pekerjaannya. Kita akan melihat beberapa dari Gotham Fellowship, itu dari Redeemer Church, tempatnya Tim Keller, 5280 Fellowship dari Denver Institute, kemudian Work Matters Institute, Emerging Leaders Toolbox itu dari London Institute for Contemporary Christianity, tinggalannya John Stott itu, yang bekerja sama dengan The Navigators, kemudian Emerging Leader Development Program dari Eagles Communication, ini yang paling dekat karena di Singapura. Oke, kita lihat Fellows Program Gotham Fellowship. Gotham Fellowship ini juga ditujukan untuk pastor dan juga marketplace leader. Jadi bukan hanya untuk pastor, bukan hanya untuk marketplace leader, tapi untuk dua-duanya. Perancang program ini adalah Tim Keller dengan satu rekannya, merancang kurikulumnya dan pola-polanya. Jadi kita akan belajar dari bagaimana Gotham Fellowship ini dilakukan. Ini bisa dikerjakan oleh gereja, bisa dikerjakan oleh para church juga. Gotham Fellowship adalah program 9 bulan
yang akan membicarakan whole life discipleship secara intensif. Jadi selama 9 bulan ini orang-orang di-challenge untuk masuk ke dalam program pemuritan intensif 9 bulan yang akan membicarakan berbagai aspek, terutama aspek pekerjaan mereka dan bagaimana mengintegrasikan iman mereka. Nah, selama 9 bulan ini apa yang dikerjakan kurikulumnya kita nanti akan lihat di sini. Nah, ini biasanya yang ikut Gotham Fellowship pria dan wanitanya jumlahnya berimbang. Terus usia 25-50 tahun dari berbagai background, finance, bisnis, hukum, pendidikan, engineering, dan lain-lain. Nah, orang-orang mendaftar, diseleksi, kemudian ini yang mereka lakukan. Jadi mereka mengintegrasikan antara theological training, spiritual and personal development, dan community formation di antara orang-orang yang bersama-sama ini. Jadi ini program yang intentional dan program yang relational, intensif. Nah, selama 9 bulan ini, di dalam Gotham Fellowship ada daily devotionals yang mereka baca dan renungkan, devotional yang sudah dirancang untuk orang-orang dunia kerja. Nah, ini yang akan menjadikan asupan firman Tuhan dan reflective reading yang sama dari semua peserta Gotham Fellowship selama 9 bulan itu. Itu yang daily. Weekly-nya seminggu sekali mereka bertemu selama 2 jam seminggu sekali untuk mendiskusikan bahan-bahan bacaan. Jadi orang-orang yang ikut ini dikasih bahan-bahan bacaan dan misalnya minggu ini akan bahas bacaan apa dan ini rata-rata per weeknya 75-100 halaman. Jadi butuh keseriusan untuk membacanya. Ini di Gotham Fellowship. Bertemu seminggu sekali dengan sesama peserta dan dengan ada pembimbingnya. Nah, sebulan sekali biasanya hari Sabtu ada gathering untuk memberikan training yang lebih in-depth. Jadi kalau tadi seminggu sekali misalnya dalam sebulan ada 2-3 kali pertemuan mingguan, tapi ada satu pertemuan yang sifatnya massal, semua anggotanya, jadi bukan per kelompok lagi tapi semuanya akan ada training yang in-depth maupun city excursion. Jadi mereka akan pergi ke financial hub misalnya di kota, ada kemudian ke kantor mana dan sebagainya. Itu jadi bukan hanya di dalam kelas saja tapi mereka ikut bisa pergi-pergi. Kemudian setiap 3 bulan sekali, kalau tadi setiap bulan ada gathering. Nah, akan ada setiap 3 bulan itu ada retreat ya, retreat 2-3 hari. Jadi kalau pas ada retreat ya nggak ada pertemuan bulanannya, itu digantikan dengan retreatnya. Jadi selama 9 bulan ada 3 kali retreat dan ada 6 kali pertemuan bulanan. Dan di luar itu ada individual project untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dalam seluruh pembelajaran ini ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi itulah Gotham Fellowship. Jadi intensif sekali dari sisi informasi yang dipelajari maupun dari sisi relasi yang diharapkan. Dan ini untuk orang-orang yang mau serius komit waktu, begitu ya, untuk itu. Nah, sesudah orang selesai dari sini, dia menjadi Gothamers, orang-orang alumni ini, mereka bisa menjadi pembimbing untuk batch berikutnya. Jadi ini pemuritan yang multiplikatif, tetapi tematik untuk vocational. 5280 Fellowship dari Denver Institute, ini juga mirip dengan itu. Ini juga programnya 9 bulan, yang bicara tentang bagaimana melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani masyarakat melalui pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan itu adalah sarana untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani society. Mereka selama ikut 9 bulan ini akan belajar tentang self-awareness. Mereka dibuat aware tentang kondisi mereka sebagai pekerja, perspektif mereka, dan sebagainya, kekasan mereka, panggilan mereka. Kemudian diberi framework untuk melihat kehidupan ini melalui firman Tuhan yang dipelajari, yang lebih metanaratif begitu ya. Teologi yang diperdalam mengenai gospel, gereja, dan misi. Kemudian ada disiplin rohani dan juga mereka connect dengan satu sama lain, tapi juga dengan para pemimpin kota yang ada di situ dan mereka bisa membicarakan bagaimana pekerjaan mereka bisa berkontribusi. Nah, ritmenya ada ritme bulanan, 1 weekend per bulan atau weekend retreat. Jadi 6 kali Sabtu dan 3 kali retreat, mirip ya dengan yang punya Gotham. Nah, jadi ini ada jamnya malahan 8.30
pagi sampai 1.30 siang. Itu pertemuannya sebulan sekali. Kemudian di luar itu ada 3 kali retreat untuk lebih mendalami disiplin rohani dan connect satu sama lain dalam persekutuan. Nah, in between pertemuan bulanan itu ada pertemuan mingguan, mirip dengan Gotham, 2-3 kali pertemuan per bulan. Jadi sebulan itu 2-3 kali pertemuan kelompok kecil dan 1 kali pertemuan besar. Bacaannya lebih manusiawi. Kalau tadi 75-100 halaman per minggu, kalau ini 20-30 halaman ya, dari tulisan-tulisan kontemporer dan klasik. Kemudian ada disiplin rohani yang diterapkan di dalam pekerjaan. Kemudian juga ada community dan cultural gathering yang kadang-kadang dilakukan di tempat, misalnya di tempat wali kota, misalnya di tempat tertentu di mana mereka bisa belajar tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, mengintegrasikan iman mereka dengan common good of society. Nah, ini Work Matters Institute mirip dengan program fellow seperti itu. Ini juga bisa diterapkan di gereja maupun di persekutuan para church. Ini programnya bedanya adalah ini untuk early career professionals, jadi untuk orang-orang yang baru meniti jenjang karir. Dan isinya adalah The Whole Story of God atau meta narasi pelajarannya. Dan ini intensifnya weekly classroom training itu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan bertemu seminggu sekali, belajar banyak. Jadi kayak orang ngambil kursus begitu. Tetapi setelah 3 bulan itu mereka akan di follow up dengan kelompok kecil sepanjang 1 tahun. Jadi programnya 1 tahun dalam kelompok kecil, tetapi 3 bulan pertama ada kuliah intensif lah, seminggu sekali begitu. Areanya adalah teologi, leadership, dan community. Nah, Gotham Fellowship dan Work Matters Institute ini menawarkan kalau kita gereja mau mengikuti program dan kurikulumnya, mereka bisa menyediakan akses dan trainingnya, kita bisa menggunakan materi-materi mereka. Ini adalah yang dilakukan oleh Eagles, ini agak beda lagi, kalau ini basisnya adalah retreat. Jadi mereka menstrukturkan namanya Eagles Emerging Leader Development Program, ELDP. Ini adalah untuk orang-orang usia 25-45 tahun yang sedang meniti jenjang kepemimpinan baik di gereja maupun di dalam marketplace. Kembali lagi tidak dibedakan gereja dan marketplace. Orang-orang yang emerging, yang leader, orang-orang pemimpin-pemimpin baru tidak boleh lebih dari 45 tahun, dimulai umur 25 tahun yang boleh mengikuti ini dengan rekomendasi dan bahwa dia memang sedang memegang posisi kepemimpinan. Nah, asumsinya adalah banyak sekali orang-orang yang punya potensi ini tidak mendapat mentor yang tepat, tidak mendapat wawasan yang tepat sehingga tidak matang atau matangnya kelamaan nanti begitu ya. Jadi ini khusus untuk Emerging Leader Development Program. Dibagi ini periodenya 3 tahun, jadi cukup panjang. Dalam 3 tahun ini apa isinya? Isinya adalah ada 5 kali retreat dan 1 kali conference. Jadi Eagle setiap 2 tahun sekali ada Eagle Leadership Conference. Jadi kalau kita ikut ELDP, minimal kita ikut 1 kali conference dan ikut 5 kali retreat. Retreat ini berjenjang materinya, retreat pertama 2, 3, 4, 5. Itu setiap retreat itu 4 hari dan retreatnya diadakan setiap 1 semester. Jadi setahun 2 kali retreat kita. Tahun ini 2 kali, tahun depan 2 kali, tahun akhirnya 2 kali. Jadi leadership conference-nya in between itu. Total program selesai dalam waktu 3 tahun. Retreatnya saya sendiri alumni dari ELDP. Saya belajar banyak sekali selama retreat itu, materi-materi yang luar biasa baik. Jadi ada orang konsultan bisnis yang memberikan training, ada CEO beberapa perusahaan memberikan training, ada beberapa pemimpin pemerintahan juga memberikan training, campur-campur begitu, tergantung topiknya. Dan itu memberikan wawasan yang nggak bisa saya cari sendiri. Dan yang menariknya adalah ada mentoring program. Jadi setiap kita yang ikut ELDP ini akan di-channelkan dengan 1 mentor yang sudah disiapkan oleh Eagles. Nah, dengan mentor itu nanti ada pertemuan-pertemuan. Nah, para mentor ini adalah biasanya orang-orang yang sudah sangat senior di bidangnya. Kalau dalam bahasa vocational stewardship itu
Orang yang sudah sampai pada vocational stewardship-nya bagus sekali, orang yang sudah menghidupi panggilan dan sebagainya di bidang tertentu. Nah, kemudian orang-orang itu didekati oleh Eagles untuk menjadi mentor kita. Jadi kita mungkin kalau minta sendiri belum tentu orangnya mau begitu ya, tapi karena sudah dimasukkan dalam program ini, uh, jadi para pemimpin ini mau untuk jadi mentor. Nah, sepanjang ini juga nanti akan ada implementation project yang diterapkan di uh, gereja masing-masing atau di tempat kerja masing-masing, kemudian di follow up dalam next retreat begitu ya. Dan ini kita cohortnya akan sama terus sepanjang retreat ini. Kecuali kalau kita nggak bisa ikut salah satu retreat, kita bisa ikut cohort yang lain, tapi tidak disarankan. Dan ini akan, karena programnya lebih panjang, ini memberikan kesempatan fellowship dan apa pengenalan yang lebih baik dengan teman-teman yang lain, bisa ngobrol lebih panjang, lebih dalam di luar pertemuan-pertemuan resmi. Ya. Ini Emerging Leaders Toolbox dari LICC, London Institute for Contemporary Christianity, dan Navigators di Inggris. Ya. Ini untuk orang-orang usia 20-30 tahunan yang juga sedang punya tanggung jawab kepemimpinan di pekerjaan. Ini khusus di pekerjaan. Kohortnya 20 orang, programnya 6 bulan. Nah, 6 bulan ini isinya 3 kali 24 jam workshop. Jadi 3 kali retreat. Retreatnya retreat Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore. Jadi 24 jam 3 kali. Nah, ini modul 1, 2, 3-nya. Ada kemudian in between modul ada reading dan exercise yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, dan ada kelompok-kelompok kecil bertiga yang bertemu antar modul itu. Jadi pertemuan besarnya selama 6 bulan ada 3 kali, itu jaraknya 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu bertemu dalam kelompok-kelompok kecil bertiga-tiga. Ini inkubasi bisnis. Ada mungkin Pak Atur bisa menjelaskan lebih baik ya. Ini Sibisco, ada Pak Atur di sini. Silakan Pak Atur take over untuk menjelaskan tentang inkubasi yang sedang dikerjakan oleh Sibisco. Oke, ini pelayanan di Sibisco perihal inkubasi bisnis. Kita menawarkan, Sibisco ini adalah mitra perkantas yang mana di dalamnya adalah alumni perkantas yang rindu masuk di dunia bisnis atau sudah memiliki usaha. Nah, inkubasi ini kita buat untuk mereka yang 3 tahun punya usaha dan 5 tahun. Nah, sejauh ini kita sudah baru pertama kali melakukan, dan jujur saya sendiri yang buat kurikulumnya dan cukup ya kesulitan banget gitu ya, karena memang belum pernah melakukan cara mentoring seperti ini gitu ya. Dan juga mereka yang datang itu ternyata begitu pertama kali mendaftar, ada 6 tim, satu tim itu maksimal 4 orang. Mereka juga begitu saya tanya, kita tanya tentang vokasi, mereka juga banyak yang belum jelas gitu ya. Dan alasannya mereka berbisnis itu bukan why-nya ya, bukan kenapa gitu, bukan dari purpose-nya, tapi karena saya ada investor, saya ingin kaya, saya ingin bantu orang, saya ingin berbuat sesuatu pada orang tua saya gitu ya. Jadi itu hanya sebagai what atau how. Jadi bukan purpose-nya, why-nya apa. Jadi akhirnya mulai lagi kita harus masuk ke mereka, menjelaskan bagaimana panggilan Tuhan. Kenapa mereka harus buka usaha. Itu sama dengan gini, why God create me in the world? Kenapa Tuhan ciptakan saya di dunia? Kenapa saya dilahirkan di dunia? Apa tujuannya? Sama aja ketika, kenapa saya harus buka bisnis ini? Apa tujuan saya buat bisnis ini?
Nah, itu yang akhirnya kita tanamkan ke mereka, sehingga inkubasi ini berjalan selama 3 bulan saja. 3 bulan saja dengan 7 kali pertemuan, hampir setiap 2 minggu, tapi di antara 1 minggu itu kita bikin ada webinar umum. Webinar umum itu adalah terbuka untuk semua, tapi itu mengisi orang-orang yang di dalam inkubator juga, di dalam perjalanannya mereka. Nah, di dalam ini kami siapin sekitar 12 mentor. 12 mentor untuk mentoring 16 orang. Nah, itu yang boleh saya sharingkan, Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Atur. Satu usaha yang baik untuk menolong orang-orang yang baru memulai wira swasta, supaya mereka melakukan wira swasta bagi kemuliaan Tuhan, ya. Jadi ada banyak orang-orang yang semacam ini, baik mereka orang-orang yang di dalam profesi maupun bisnismen, yang akhirnya berbuah tapi buahnya tidak matang karena tidak dimentor, karena tidak ditolong. Baik dari sisi perspektif, dari sisi skills dan sebagainya. Jadi usaha-usaha semacam ini perlu terus dikembangkan. Kalau di antara para startup itu kan ada inkubator startup, ya, biasanya waktunya juga sekitar 6 bulan, 9 bulan begitu, ya. Dan yang dibicarakan banyak aspek teknis bagaimana mengembangkan startup. Ini juga lebih holistis, ya, lebih tentang perspektif biblika dan juga keterampilan-keterampilan. Nah, perlu dibuat lebih intensif secara pembimbingannya, sehingga bukan hanya di gagasan tetapi juga sampai transformasi hidup begitu, ya. Kita lanjutkan. Ini ada kemudian kelompok pemuritan. Kalau tadi ada fellows program dalam waktu 9 bulan rata-rata, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 3 tahun, ada yang institute, ada development program. Sekarang kita lihat kelompok-kelompok pemuritan. Nah, ada satu lembaga provider pemuritan yang namanya Lionshare. Lionshare ini misinya adalah untuk igniting and equipping disciple makers within the church and throughout the vocations. Jadi bedanya dengan lembaga pemuritan yang lain, ini adalah lembaga yang punya emphasize dalam vocations. Sehingga pathway dalam pemuritan mereka adalah foundational disciple making, meneguhkan hal-hal dasar. Kemudian formational disciple making, menolong orang bertumbuh. Kemudian sesudah itu menemukan vokasinya dan efektif di sana. Kemudian leadership. Leadership ini maksudnya adalah untuk pelipat gandaan rohani, menolong orang lain menjalani proses yang sama yang mereka lalui. Nah, kalau di Saddleback, tempatnya Rick Warren, ada bahan yang sifatnya MKDU kalau kuliah. Kalau kuliah kan ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah dasar umum. Nah, MKDU di gereja Saddleback adalah kelas 101 sampai 401. Kelas 101 adalah menolong orang untuk menjadi member, menjadi anggota. Tadinya simpatisan, sekarang menjadi anggota. Jadi ini adalah kelas katekisasi sebetulnya. Setelah orang katekisasi menjadi member. Tetapi setelah jadi member, biasanya kalau di gereja ya udah katekisasi, diwisuda dengan baptisan, kemudian silahkan masuk ke gereja. Tetapi kalau di sana itu baru 101. Orang yang mau dibaptis di sana harus komit sampai 401, bukan komitmennya menyelesaikan katekisasi 101. Nah, ini dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, ya, kelas-kelas ini. Kemudian 201 adalah discovering spiritual maturity. Jadi M yang pertama tadi membership, M yang kedua adalah maturity. Orang tidak cukup hanya menjadi anggota gereja, tetapi orang perlu tahu bagaimana dia bertumbuh dewasa secara rohani, spiritual maturity. Kemudian kalau sudah ikut 201, kurikulumnya masuk menjadi 301. 301 adalah discovering ministry. Jadi ini M yang ketiga. Membership, maturity, ministry. Dia nggak boleh hanya bertumbuh bagi dirinya sendiri. Dia perlu mengenali tempat dia di dalam tubuh Kristus. Nah, Rick Warren mengistilahkan ministry ini sesuatu yang dilakukan di dalam konteks tubuh Kristus. Sesama orang percaya. Discovering my ministry. Tapi kemudian sesudah itu nggak boleh hanya di dalam untuk kalangan sendiri saja.
perlu ikut 401, itu M yang keempat, yaitu missions. Jadi ini menemukan life missions mereka. Jadi orang ditolong mengenali panggilannya seperti apa. Nah, itulah 4M ya. Membership, maturity, ministry, dan missions. Jadi bukan hanya dipersiapkan untuk melayani di dalam gereja, tapi juga untuk melayani di tengah-tengah dunia. Nah, itu yang 0101 classes itu adalah MKDU, mata kuliah wajibnya, atau kurikulum wajibnya. Nah, sesudah 201 misalnya nanti ada 202 dan sebagainya. Nah, orang baru bisa ikut 202 itu kalau syaratnya dia sudah ikut 201 dulu. Orang baru bisa ikut 305 misalnya kalau dia harus sudah ikut 301 dulu. Yang 02, 03, 04 dan seterusnya itu adalah pilihan, tetapi ini adalah yang wajib. Dan ini bisa dikatakan ini adalah intentional discipleship-nya. Yang lain-lain itu sifatnya menambahi. Jadi ada yang sifatnya core, semua orang perlu ikut itu. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang di dalam bidang tertentu mau mendalami apa, kemudian ini sifatnya tambahan-tambahan. Jadi sangat menolong kalau kita membedakan ini, mana yang core, mana yang sifatnya melengkapi core. Ya, jadi bukan hanya core saja, maka akan sangat kecil, terbatas. Nah, tapi core itu penting supaya tidak dicampur baurkan dengan sesuatu yang tidak core. Nah, inilah pendefinisian di Saddleback tentang apa yang menjadi core. Kemudian yang lain-lain adalah tambahan-tambahan. Ada kelas tentang pemulihan, ada kelas tentang buah-buah roh, kelas tentang foundation dan macam-macam yang sifatnya orang silahkan pilih yang lain-lain, tetapi yang ini bukan pilihan. Ini MKDU, begitu ya. Saya pikir kalau di konteks kampus begitu, bahasa-bahasa ini menjadi bahasa yang lebih langsung connect ya. Nah, sekarang Cambium. Cambium itu juga adalah yang sifatnya seperti tadi ya, waktu ini dibilang bahwa ada foundational, formational, vocational. Cambium adalah satu bahan pemuritan sederhana yang menolong orang dari yang belum percaya, kemudian mereka menjadi petobat baru. Itu materi-materi awal. Dan menjadi petobat baru ditolong dalam hal-hal dasar. Ini disebut sebagai foundational disciple making. Bahannya disebut sebagai berakar dalam Kristus. Nah, formational disciple making adalah bagaimana petobat baru ini yang sudah belajar disiplin rohani dasar bisa terus bertumbuh seumur hidup. Perlu ada pembinaan dan pemelengkapan, dan supaya mereka bukan hanya menjadi bayi rohani saja, tapi menjadi murid yang bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh bagi dirinya sendiri, menjadi murid yang melayani. Itu adalah pembinaan dan pemelengkapan. Kemudian perlu dilanjutkan lagi, bukan hanya sekedar bertumbuh dan melayani, dia perlu bermisi dan berlipat ganda kepada orang lain. Nah, inilah kurikulum yang berbuah dalam Kristus, pengutusan berlipat ganda. Jadi polanya seperti ini. Ini adalah MKDU. Jadi ini bukan mata kuliah pilihan, tapi ini adalah mata kuliah dasar umum, atau kurikulumnya adalah kurikulum itu. Mulai dari formational, yang berakar ini formational, foundational, bertumbuh adalah formational, berbuah ini adalah sifatnya vocational, meskipun tidak secara khusus vocational. Jadi inilah kurikulumnya. Kurikulumnya berakar itu bicara tentang keselamatan, hidup baru, dan 5 disiplin rohani dasar. Sesudah itu bertumbuh, itu bicara tentang arah pertumbuhan, sarana pertumbuhan, hambatan pertumbuhan, bicara tentang penatalan atas waktu dan harta, kemudian dinamika pertumbuhan, menghadapi pencobaan, penderitaan, keputusan, kemudian berbuah, bicara tentang Lawson itu ya, seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia, masing-masing temanya itu. Jadi belajar seluruh umat adalah pelayan, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang ditahbiskan. Pelayanannya adalah seluruh dunia. Dan bidang pelayanannya adalah seluruh Injil, the whole gospel. The whole church bring the whole gospel to the whole world. Nah, ketika orang perspektifnya sudah diluaskan seperti itu dan diperlihatkan bahwa dia adalah pelayan, maka dia perlu menemukan profil pelayanannya. Dia itu orang yang punya keterbebanan di mana, kemampuan apa, dan kepribadian seperti apa. Sehingga kalau kita mengenali dengan lebih tajam self-awareness-nya ini, maka dia akan mengenali apa yang cocok dan apa yang tepat bagi dia dan apa yang tidak. Bicara tentang panggilan di sini. Panggilan ini bisa panggilan di dalam tubuh Kristus maupun di tengah-tengah dunia. Kemudian belajar tentang pola pelayanan amanat agung. Dimanapun kita sedang mengerjakan panggilan kita sedang mengerjakan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus.
Kemudian orang-orang yang sudah selesai berbuah menolong orang-orang untuk memulai dari sisi berakar lagi. Jadi ini adalah kelompok pemuritan foundational, formational, dan vocational, tetapi yang sifatnya umum. Kalau kita mau dibuat lebih spesifik lagi, bisa ditambah materi-materi tentang vokasi sebagai materi-materi pelengkap yang core ini. Jadi ada core-nya, yang pelengkap-pelengkap akan masuk in between. Nah, salah satu materi kalau kita berbicara tentang vocational stewardship, maka salah satu hal yang penting yang harus terjadi dalam vocational discipleship atau pemuritan vokasi adalah orang ditolong menemukan tempat dan panggilannya. Ada beberapa bahan yang saya sarankan. Pertama, kita bisa menambahi dari kurikulum itu dengan materi, di sini ada the call-nya Osguinness, dilanjutkan dengan shape. Kenapa perlu dilanjutkan? Karena the call sifatnya lebih menata perspektif. Sangat bagus buku itu. Sayang terjemahannya nggak bagus. Tetapi bukunya sendiri bagus gitu ya. Terjemahannya nggak bagus. Nah, itu menata perspektif. Setelah punya perspektif, orang perlu menemukan saya itu di mana sebetulnya. Orang perlu ditolong secara praktis menemukan, mengenali dirinya. Nah, itulah bukunya Eric Ries. Dia adalah pendeta khusus shape di Saddleback, tempatnya Rick Warren. Ini menolong orang, ada tools-toolsnya di situ, menemukan spiritual gift, heart passion, abilities, personality, dan experiences. Bapak Ibu, di sini ada link bit.ly TFT shape. Ini adalah isinya bahan-bahan yang saya kembangkan, termasuk kuesioner-kuesionernya. Kalau Bapak Ibu mau memakai bahan shape ini dalam pemuritan atau persekutuan kantor yang Bapak Ibu kerjakan, bisa download di sini. Ini di dalamnya ada video, ada PowerPoint, ada kuesioner, ada macam-macam di sini ya. Ada buku-buku referensi. Nah, di dalam link yang ada di situ. Bahan lain yang bisa dipertimbangkan adalah halftime dan game plan dari Bob Buford. Halftime bicara tentang pentingnya kita, ini adalah untuk orang usia paruh baya ya, usia 40-an, 45 tahunan ini. Jadi agak khusus ini. Halftime biasanya orang-orang yang sudah berkarir, orang sudah bukan sekedar survive, orang itu sudah sukses begitu ya. Tetapi setelah sukses kan orang bertanya, what next? Apa saya cuma sekedar mengakumulasikan kekayaan atau bagaimana saya mengenali panggilan dengan lebih tajam dengan semua keberhasilan, akses, pengetahuan, keterampilan, network yang saya miliki sekarang. Nah, itu orang masuk dalam masa halftime. Asumsinya ini kalau umur hidup kita 90 tahun atau 100 tahun, ada waktu paruh. Jadi itu kalau orang olahraga kan ada masa-masa halftime. Waktu halftime orang akan mengevaluasi pertandingan dalam paruh waktu pertama itu seberapa bagus. Apakah akan digunakan strategi yang sama waktu masuk ke dalam setengah babak yang kedua, atau punya strategi yang beda. Nah, itulah game plan. Game plan itu bicara tentang bagaimana mengenali apa yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana Tuhan sudah membawa sejauh ini, tetapi bagaimana membuat rencana permainan yang baru ke depan. Nah, di sini saya mau tanya, ada teman-teman yang sudah pernah ikut halftime fellows belum ya? Di Indonesia sudah pelayanan ini sudah masuk di Jakarta. Beberapa teman-teman perkantas ada yang sudah ikut. Teman-teman ada yang sudah pernah ikut? Pak Arison ya? Bisa cerita sedikit, Pak? Ya, sudah, Pak. Saya bisa cerita kohort sedikit? 1, Pak. Ya. Kohort 1 di Indonesia. Oke. Bisa diceritakan sedikit proses yang dilakukan di sana, Pak? Iya, kami banyak ada mentor di sana yang certified dan juga setiap sekali sebulan kami bertemu. Kami ada materi yang terstruktur, terus kemudian dari bagaimana menemukan personal mission statement sampai di 3 bulan terakhir nanti kita ada retreat of silence, solo silent retreat untuk menentukan ada semacam low cost probe atau katakanlah uji coba dalam rencana hidup ke depan gitu. Jadi kita setelah mendesain rencana hidup ke depan, kita lakukan dengan small scale ya untuk 3 bulan dicoba. Setelah pulang dari low cost probe, kita kemudian
mereview bersama, dan itu menjadi rencana hidup kita untuk selanjutnya. Itu dilakukan selama 9 bulan. 9 bulan. Ya. Ya, jadi ini satu pendekatan-pendekatan yang baik ya, menolong orang supaya punya mengklarifikasikan hal-hal yang selama ini mungkin sudah berkembang tetapi belum dituliskan, belum disadari secara penuh, kemudian membuat rencana-rencana yang baik. Jadi ini alat-alat yang bisa menolong untuk kita menemukan dan memenuhi panggilan kita. Bagian yang penting di dalam vocational discipleship. Nah, kemudian bisa juga kelompok-kelompok kecil ini sifatnya vocation group ya. Jadi biasanya kita bikin kelompok-kelompok orang berdasarkan usia. Oh ini remaja, pemuda, dewasa muda dan sebagainya secara umum. Atau secara wilayah. Ini persekutuan jemaat wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah barat. Tetapi kalau di Redeemer, tempatnya Tim Keller, itu persekutuannya itu per vokasi. Jadi ada orang-orang seni, orang-orang pendidik, ada entrepreneur, ada orang-orang eksekutif, ada finance, ada orang legal dan sebagainya. Jadi mereka ada, kalau tidak salah kemarin saya baca ada sekitar 18 profesi ya. Jadi punya itu. Ya ini di kota besar sekali ya, di New York ya, dia lakukan itu. Nah, tetapi ini satu hal yang menarik juga, karena setiap profesi kan punya kontribusi terhadap masyarakat dan terhadap society sendiri. Dan ketika mereka ngumpulnya dengan orang-orang yang sifatnya umum, maka mau membicarakan ketajaman di bidang hukum atau bidang IT dan sebagainya, jadinya kagok gitu ya. Tetapi kalau sesama orang-orang IT, sesama orang-orang seni, sesama jurnalis begitu ya, akan mempelajari aspek-aspek teologis dari panggilan mereka dan melalui pekerjaan mereka sebagai jurnalis, sebagai diplomat, sebagai orang marketing, sebagai orang HR misalnya, akan menjadi tajam dan menjadi lebih kuat. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan juga. Dan salah satu ide sederhana tetapi sangat baik untuk dilakukan adalah workplace visit. Baik kalau kita punya kelompok kecil kita punya profesi yang macam-macam, akan baik kalau kita mengunjungi orang di tempat kerjanya. Biasanya makan siang atau makan malam. Jadi janjian ketemunya, janjian kelompok kecilnya, atau janjian person one on one-nya adalah di tempat kerja. Karena di sana kita akan bisa melihat bagaimana lingkungan orang yang sedang kita muridkan, sehari-harinya mereka akan tempat di mana mereka biasa ketemu, pergumulan-pergumulannya, dan kita bisa menanyakan hal-hal on-site ya, untuk percakapan-percakapan yang lebih in-depth berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa aspek yang sudah dikerjakan oleh banyak orang yang lain. Saya berharap ini akan informing kita di dalam kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan di dalam rangka pemuritan dan mentoring, khususnya vocational discipleship di tempat Bapak Ibu sekalian masing-masing, baik di gereja, kampus, dunia kerja, baik sebagai CEO, business owner maupun sebagai karyawan di sana. Ya.